Untuk yang sering naik kereta api, pasti akrab dengan suara tersebut. Hal seperti itu niscaya tak akan kita rasakan bila menaiki kereta cepat maglev atau magnetic levitation. Saat ini belum ada teknologi yang lebih canggih yang bisa membuat kereta tercepat di bumi selain maglev. Gagasan kereta maglev dimulai pada permulaan abad 20 oleh Robert Goddard dan Emily Bachelet. Visi mereka adalah mengembangkan sebuah kendaraan yang bisa bergerak lebih cepat, aman, dan dapat diandalkan. Lalu ide untuk memanfaatkan elektromagnetik pun muncul. Sejak itulah, negara-negara maju berlomba-lomba untuk mengembangkan sistem maglev terbaiknya. Saat ini setidaknya ada dua sistem maglev yang menyediakan sistem suspensi. Pertama, Electromagnetic Suspension atau EMS. EMS menggunakan gaya tarik dorong antara kumparan elektromagnetik dan rel ferromagnetik atau benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet. Elektromagnet dipasang di bagian bawah gerbong. Ia terdiri dari dua kutub, penarik dan pendorong. Ketika elektromagnetik didekatkan dengan rel ferromagnetik, maka akan menciptakan medan magnet dan menghasilkan gaya tarik dan dorong. Hal itulah yang membuat kereta jadi melayang 15 cm di atas lintasan kereta dan kemudian membuat kereta dapat melaju. Selain EMS, model lain dari maglev adalah Electrodynamic Suspension atau EDS. EDS mengandalkan superkonduktor. Apa itu superkonduktor? Superkonduktor adalah suatu material yang tidak memiliki hambatan jika berada pada suhu sangat dingin, yakni minimal minus 196 Celcius atau disebut juga dengan suhu kritis. Salah satu contoh material itu adalah karbon. Ironinya, logam mulia seperti emas, tembaga dan perak yang merupakan logam konduktor terbaik bukanlah superkonduktor. Jadi, apa spesialnya superkonduktor? Walter Meissner dan Robert Rosenfeld bereksperimen pada 1933. Mereka menemukan bahwa suatu superkonduktor ternyata bisa menolak medan magnet. Bila suatu konduktor digerakkan dalam medan magnet, arus induksi magnet pasti akan mengalir dalam konduktor tersebut. Sementara superkonduktor tak bisa sama sekali ditembus medan magnet. Medan magnet tetap berada di permukaan material itu. Hal inilah yang membuat superkonduktor melayang di udara atau disebut juga dengan efek Meissner. Bukan cuma sekedar melayang, superkonduktor juga bisa tetap stabil bila berada di antara medan magnet. Superkonduktor ditempatkan di sisi gerbong kereta dan berinteraksi dengan kawat kumparan berbentuk angka 8 di pinggir lintasan kereta sebagai elektromagnet. Kumparan bagian bawah menciptakan medan magnet penolak dan yang di atas menjadi medan magnet penarik. Dengan demikian, medan magnet itu membuat kereta kemudian melayang sekitar 10 cm di atas lintasan. Dan gaya tolak menariknya membuat kereta bisa melaju sambil melayang. Hal inilah yang membuat kereta maglev bisa melaju sangat cepat karena tidak ada hambatan seperti kereta tradisional yang rodanya menyentuh rel. Saat ini kereta tercepat memang menggunakan sistem maglev. Shanghai Maglev dari China misalnya. Ia merupakan kereta tercepat di dunia dengan kecepatan 431 km per jam. Sebagai gambaran, bila kita naik kereta komuter lain dari stasiun Depok Baru sampai stasiun Bogor, memakan waktu 33 menit. Maka dengan kereta Shanghai Maglev, kita cuma perlu waktu sekitar 7 menit saja.